Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Langsung halaman 13 atau 24, bab al-babu as-sulasiyu. Sudah? Al-babu as-sulasiyu, petunjuk yang memuat 3 perkara. Pak Rizky, silakan dibaca. Nomor 1. Judulnya dulu. Larangan dari kesah susah duniawi dan merendah terhadap orang kaya. Dulu ya amin Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengenai Quran man asbara wa yasbu di ma'asi wa ta'ana ma yasbu dari wa man asbara ini punya dari hadiran pada asbara bukan Allah bagi orang tawa tetapi di dari pada bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang pada hari sudah mengajukan kesulitan hidupnya kepada orang lain, maka berarti ia telah mengeluh kepada Tuhan. Dan barang siapa yang pada harinya sudah merasa susah dengan sebisa maka berarti ia telah membenci Allah pada saat ini. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya terhadap orang kaya lantaran melihat hartanya, maka sesungguhnya telah hilang dua perkara. Oke. Ini hikmah yang pertama. Ini cocok buat hiking Pak Rizky, pendakian. Yang pertama, larangan berkeluh kesah, susah duniawi dan merendah terhadap orang kaya. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala annahu qala man asbaha wa yashku dhiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbahu. Barang siapa yang di pagi hari isu-isu wis sambat tentang kesulitan hidupnya, maksudnya di sini sambat kepada orang lain, bukannya kepada Allah, tapi dia lebih mendahulukan berkeluh kesah terhadap orang lain kesulitan hidupnya, maka berarti ia telah mengeluh kepada Tuhannya. Berarti sampean sudah komplain kepada Gusti Allah. Jadi sebelum update status berkeluh kesah harus didahului istighfar dulu kepada Allah, harus jadi berdoa dulu kepada Allah, baru sambat nih status kapopo. Ya, kapopo, tapi harus sebelumnya harus kepada Allah dulu. Entah, jangan apa-apa dikit-dikit dilampiaskan ke status ya, enggak apa-apa. Ya kalau itu enggak apa-apa kalau mau bikin lega ya, tapi jangan lupa kita itu kadang tidak mendahulukan Allah. Jadi kata Allah, kata Kanjeng Nabi, sapa wong sing esuk-esuk wis sambat urip kepada orang lain, maka berarti ia telah mengeluh kepada Tuhannya. Dan barang siapa yang pagi harinya sudah merasa susah dengan urusan duniawi, ya sumpah karepe dhewe, sumpah urusan dunia loh ya, maka berarti ia telah membenci Allah pada saat itu juga. Kenapa? Bisa jadi orang ini dianggap sebagai orang yang pesimis, belum berdoa kepada Allah, tapi dia sudah merasa hidupnya itu sempit. Ya, urusan dunyane susah dan sebagainya. Seharusnya adalah di dalam Al-Quran itu innama ashku basti wa husni, innama gimana? Ashku husni wa basti ilallah. Sesungguhnya saya mengadukan rasa sedihku dan kesulitanku kepada Allah. Jadi kalau
di dalam Al-Quran itu memang sudah dijelaskan kita mengadu segala kesulitan, kesedihan, kesulitan itu kepada Allah. Dan waktu yang paling mustajab itu adalah sulusul lail, yakni sepertiga malam, atau ketika orang melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan tahajud, mengadu kepada Allah, menyampaikan segala hajatnya, maka insya Allah itu akan cepat terkabul karena langsung didengar oleh Allah. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya, kok ada orang yang merasa dirinya itu rendah di hadapan orang yang lebih kaya, lantaran melihat hartanya, maka sesungguhnya telah hilang 2/3 agamanya dari dirinya. Maksudnya adalah sebagian porsi dari agama kita itu hilang, digadaikan atau direndahkan. Kita merendahkan diri di hadapan orang yang kaya. Contoh, kalau jenengan imannya atau tauhid tidak kuat, Anda sholat di tempat masjid yang atau di rumah orang yang sangat bagus sekali. Anda masuk ke rumah orang yang sangat bagus sekali. Kemudian delok keramike wis larangi kaya apa. Kemudian pilarnya saja tiangnya bodene kaya ngono, tangganya dan sebagainya. Terus Anda memuji-muji orang itu, merasa rendah di hadapannya. Nah, ini pasti berpengaruh terhadap tauhid kita. Ya. Artinya kagumnya itu bukan kepada orangnya, tapi dahulukan pujian kita kepada Allah. Jadi ya, orang yang imannya baik, orang yang imannya kuat, itu melihat segala sesuatu, baik itu baik, bagus, atau sesuatu itu rendah, dia akan iling dulu kepada Allah. Melihat rumahnya bagus, melihat orang punya mobil yang bagus, mewah, subhanallah, gitu kan? Wah, luar biasa, masya Allah. Itu tujuannya kepada Allah dulu, baru kemudian tanya kepada orangnya, iya caranya, usahanya apa kok iso seperti ini. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, begitu pula terhadap sesuatu yang kita anggap susah atau sesuatu yang kita keluhkan, ya, maka beristighfar dulu kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, baru kemudian kita meluapkan atau sambat ning wong liya gak apa-apa. Artinya dalam segala sesuatu jangan sampai kita meninggalkan Allah, baik itu dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan susah. Kemudian nomor 2, 3 hal akan terwujud dengan 3 cara. Monggo Miss Ella dibaca. Nomor 2, 3 hal akan terwujud dengan 3 cara. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu salasun la tudraku bi salasin. Al-ghina bil yumna wasyababu bil khidabi wasuhhatu bil adwiyah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, 3 perkara yang tidak akan tercapai dengan hanya 3 cara, yaitu kekayaan tidak akan tercapai hanya dengan lamunan, keremajaan tidak akan tercapai hanya dengan menyemir rambut, dan kesehatan itu juga tidak akan tercapai hanya dengan minum obat-obatan. Ya, ini kata-kata bijak dari siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salasun, ada 3 perkara. La tudraku bisalasin, yang tidak akan tercapai kecuali dengan 3 cara. Yang pertama, al-ghina bil muna. Kekayaan itu tidak akan kita dapatkan hanya dengan lamunan, hanya melamun saja, ya, hanya dengan angan-angan, tapi tidak ada tindakan yang nyata. Dia hanya melamun saja. Bahkan di dalam syair yang lain itu, seandainya ilmu pengetahuan itu didapatkan dengan angan-angan, niscaya tidak akan ada orang bodoh di atas muka bumi ini. Itu kata pepatah. Laukana ilmu yudraku bil muna, maka naya yabqa fil bariyati jahilun. Seandainya ilmu itu bisa didapat dengan angan-angan, cuma angan-angan dok kemudian dia pintar, niscaya tidak ada orang bodoh di atas bumi. Sama dengan harta kekayaan. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita upayakan itu harus ada cara-cara yang efektif, strategis, ya, dan efisien. Bagaimana cara untuk mendapatkan itu? Ya, jadi guru memang seharusnya ya mindsetnya guru yang bagaimana kita menjadi guru yang berpenghasilan cukup, yang kaya. Ya, artinya kalau mengandalkan sekedar dari gaji rutin tentu
itu sangat terbatas sekali. Ya apa carane Anda mempunyai skill, life skill di luar itu bisa mencukupi atau bisa menambah. Makanya kata para ulama termasuk Mbah Mun kan mengatakan kalau mengharapkan kekayaan dari mengajar atau dari seorang guru, maka ya tidak akan bisa maksimal karena memang kehidupan kita sebagai seorang pengajar itu sudah ditakar. Tapi kalau dengan adanya bisnis, dengan usaha, itu insya Allah akan bisa menambah pundi-pundi ya, pundi-pundi kekayaan yang memang seseorang itu harapkan. Jadi bukan dengan lamunan. Kemudian yang kedua, keremajaan tidak akan tercapai hanya dengan menyemir rambut. Artinya sifat remaja itu, sifat seperti anak muda itu tidak ditentukan oleh gaya rambutnya, gaya rambut. Ya, biasanya kan disemir warna apa? Warna pirang ya, atau sekarang kan macam-macam ya. Anak-anak sekarang itu kalau di barbershop itu kan bisa macam-macam toh diwarnai rambut. Karena memang wajar saja karena dia anak remaja yang ingin nyoba-nyoba ya, mulai dari gaya potongannya, kemudian warnanya. Tapi kalau hakikat keremajaan itu, hakikat sifat muda asyababiyah ya, itu bukan pada simbol fisik, tapi bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu ada sesuatu yang baik, sesuatu yang berkembang, maka itu hakikatnya adalah remaja. Maksudnya begini, meskipun secara usia kita bukan lagi remaja, tapi secara tindakan dan juga secara ambisi itu cek koyok arenom. Jangan sampai kita secara kronologis itu memang usianya ada yang sudah kepala 3, ada yang kepala 4, ada yang kepala 5. Nah, tapi jangan melihat itunya, melihat semangatnya. Betapa banyak itu kisah-kisah inspiratif seperti tokoh-tokoh proklamasi ya, kalau konteksnya dengan keindonesiaan. Haji Agus Salim itu usianya berapa waktu itu beliau? Tapi kan luar biasa. Kalau panjenengan baca sejarahnya Haji Agus Salim itu di samping beliau Bapak Pramuka, tokoh Pramuka, beliau adalah seorang poliglot. Poliglot itu apa? Orang yang bisa lebih dari 2 bahasa, banyak bahasanya itu pintar. Bahkan beliau itu waktu itu sudah menjadi kayak Gus Irfan sekarang ini, bagian urusan haji waktu itu, yang ngurusi masalah haji waktu itu ya, zaman sebelum merdeka itu sudah diberi amanah. Dan Haji Agus Salim itu orang yang sangat pandai berdiplomasi, pandai berdebat ya. Kelebihannya zaman dulu adalah para pejuang kita, founding fathers kita adalah kalau negosiasi, kalau ada perundingan itu luar biasa. Ya, bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Belanda, pakai bahasa Prancis bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Padahal sumber daya belajarnya waktu itu masih sangat terbatas. Kenapa kok mereka bisa? Bahasa Jepang ya iso. Semuanya rata-rata itu poliglot. Bung Karno sampai terakhir Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Bahkan konon loh Gus Dur itu bisa bahasa Ibrani, Gus Dur itu. Kemudian pidato pakai bahasa Perancis, ya lancar, begitu. Tapi sekarang ini kualitas pemimpin kita kan semakin anjlok. Berarti apa? Pemimpin sekarang itu bukan dilihat dari kualitas berpikirnya atau gagasannya, konsepnya, tapi ya sekarang money talks, ya tergantung uang. Semuanya menyembah uang. Berarti kan menghilangkan yang namanya kualitas, gitu loh. Nah, makanya usia itu tidak menentukan faktor ya kinerja seseorang. Bukan berarti yang kemudian usia 3, 4 dan sebagainya. Tapi kalau dia pemikirannya masih sangat progresif, itu bahkan bisa mengalahkan anak remaja. Sekarang kan problem remaja sekarang kan rebahan atau bermalas-malasan. Itu menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Tapi kalau kita ya jangan seperti itu. Kita ngajari anak-anak didik kita dan sebagainya. Ayo putus semangat. Ya, saya itu memang curiga agenda anak-anak muda di Indonesia ini memang dininabubukan dengan hiburan-hiburan, konten-konten sosmed dan sebagainya. Bukan hanya anak muda, tapi semua, bahkan kehidupan bangsa ini seolah-olah kita ini dilarang untuk berpikir kritis. Ya, makanya kemarin ketika ada bendera One Piece itu kan, kalau kita ingat kata-kata Gus Dur, ya, bahkan lebih dari itu di Papua itu kan mau mengibarkan apa? Bendera apa? Bintang Kejora kan? Gus Dur kan waktu itu tenang-tenang saja, silakan. Karena itu budaya mereka, itu Gus Dur menganggap itu budaya, gitu loh ya, bukan ideologi negara.
silakan, tapi jangan melebihi bendera Indonesia, bendera merah putih, itu kan fair. Nah sekarang bendera One Piece, dilarang, takut dan sebagainya. Kalau orang itu takut, kalau orang itu kalang kabut, berarti memang dia merasa bersalah, gitu loh. Kalau dia baik-baik saja, ya fine-fine saja. Itu kan bentuk kekecewaan masyarakat. Makanya saya yang saya rasakan, bahkan komen-komen juga banyak yang merasakan menonton upacara di televisi kemarin di Istana Negara, filmnya kok kayak beda gitu kan. Apalagi ada isu-isu pajak, tarif pajak yang naik gila-gilaan, kemudian terus banyaklah figur-figur yang seharusnya menjadi panutan seperti itu. Kayak kita ini nasionalisme kita ini sedang perlahan dilunturkan oleh pemimpin. Kita tidak membenci Indonesia, tapi kita tidak suka dengan pejabatnya, kan begitu. Betul? Nah, maksudnya adalah keremajaan itu, ini kata Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak ditentukan hanya warna rambut. Berarti apa? Tradisi nyemir itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, orang-orang Yaman itu kalau Anda lihat kan rambutnya coklat semua itu, kayak Habib Umar, bahkan jenggotnya pun coklat. Itu semir itu, semir. Itu tidak apa-apa, Ya, aslinya hitam. Semir yang tidak diperbolehkan kan warna hitam, ya. Kalau blue black, nah, itu masih tidak apa-apa, blue black, ya. Nah, seperti itu, paham tuh. Tapi besok ini yang guru-guru lanang ojo terus rambutnya aneh-aneh, kayak pitik sing cilik-cilik ya. Oke, yang ketiga, kesehatan itu tidak akan tercapai hanya minum obat-obatan. Obat-obatan itu kan sifatnya preventif, sifatnya kalau sudah terdesak. Sama dengan suplemen. Suplemen itu kalau kebutuhan harian kita, nutrisi atau gizi tidak tercukupi, maka kita butuh yang namanya apa? Suplemen. Kalau panjenengan adalah tipe kalong, tipe kelelawar yang kerjanya itu malam melek kemudian pagi tidur sehingga tidak mendapatkan sinar matahari, tidak mungkin keluar rumah, berarti kan tidak dapat ini. Maka butuh suplemen, beli multivitamin yang di situ ada vitamin D-nya, ada zat besinya, zinknya dan sebagainya. Soalnya aku kerjanya bengi, umpama Anda kliennya di Amerika sana. Saya punya teman itu di perumahan Edelweiss, teman-teman sekelas gitu. Waktu di MI sebelah, waktu konco SD dia desain grafis. Dia itu ya malam kegiatannya, karena kliennya dia itu di Amerika sana. Zona waktunya kan berbeda. Nek mari subuh ya turu. Lah kayak gini kan kalau nggak normal, artinya aktivitasnya dia nggak seperti khalayak umumnya. Ya, nek wong normalnya kan iso-iso panjenengan kan jalan dari sini ke sekolah dapat sinar matahari, nanti olahraga sama anak-anak atau aktivitas di luar outdoor itu kan dapat sinar matahari. Nah, kesehatan itu ojo jaganya obat-obatan. Maka kesehatan bisa diraih dengan menerapkan pola makan yang sehat, pola istirahat atau tidur yang sehat, pola pikir yang sehat. 3 ini, pola gaya hidup, lifestyle, kemudian pola makan yang sehat, kemudian pola pikir. Nek mangani wis sehat, mangani bendino lalapan, ngalah-ngalahi kambing umpama ya, sayur-sayurane wakeh. Tapi pikirannya itu sedih terus, khawatir terus. Iki ngono ya akan membuat sel-sel kita ini banyak yang mati, banyak yang tidak berkembang meskipun makanannya sehat. Lifestyle yang ngono, lifestyle itu kayak gimana ya? Contoh seumpama begini tidurnya larut malam, terkait dengan pola istirahatnya ini ya, pola istirahatnya, atau dia itu terlalu capek, diforsir gitu, atau sebaliknya terlalu nyantai, tidak boleh seperti itu. Jadi memang kita ini harus hidup seimbang. 3 tadi, pola makan, kemudian asupan ya, kemudian lifestyle-nya, kemudian pola pikirnya. Jadi kalau kita ini hidup ada pressure, ada tekanan ya, ada tanggungan yang harus dipikirkan, itu pengaruh ke pikiran. Maka ini nyambung dengan sebelumnya tadi, kalau ada keluh kesah, maka yang pertama kita pasrahkan kepada Allah, kita adukan, kita komunikasikan, kita curhatkan kepada Allah, ngaji dan sebagainya. Ngaji Quran itu juga bisa menjadi tombol hati, ya kan? Tombol hati itu kan obat hati. Ada 5 perkara. Yang pertama apa? Tombol hati. Maca Quran, angen-angen
Zamana nih. Ya, baca Quran, tadabbur maknanya. Kemudian yang kedua apa? Wong kang soleh, silaturahmi ke kiai. Kemudian yang ketiga apa? Zikir wengi ingkang suwe, maksudnya qiyamul lail. Kemudian yang keempat apa? Apa? Salat malam. Zikir, kemudian salat malam, terus yang terakhir puasa. Iya, karena kalau kita selalu kekenyangan loh ya, maksudnya bukan terlalu berlebihan, itu juga bikin bad mood. Kata siapa? Makanan itu tidak pengaruh ke mood, itu pengaruh sekali itu. Ya, pengaruh sekali. Bikin sumpek, malah bikin apa? Sumpek. Karena kalau kita makannya tidak sehat, kemudian nanti tubuh akan merespon gula naik, kemudian kolesterol naik, asam urat, itu nanti pengaruh ke mood. Tapi kalau puasa, ya maksudnya ada jam makan yang diatur, itu insya Allah akan otak itu akan semakin sensitif, otak itu akan semakin peka. Ya kayak saya ini kadang saya termasuk yang menerapkan intermittent fasting. Jadi terakhir tadi malam saya jam 5 makan. Kemarin jam 5 sore, kadang jam 4 sore. Kemudian nanti saya makan jam 10, jam 11, kadang jam 12 saya baru makan. Saya biarkan perut saya kosong. Hanya ini kopi pahit tanpa gula, tidak ada karbo, tidak ada kalorinya, atau air putih, itu saja. Tapi itu bikin saya justru malah fit loh, tidak lesu. Paling adaptasi tubuh itu hanya 3 hari, 4 hari. Setelah itu malah kita semakin fit. Gitu. Nanti buka puasanya ya ketika jam 10 atau jam 11 baru makan. Itu pun tidak langsung yang gula itu seperti nasi putih yang langsung lonjakan gula darah, spike glukos namanya istilahnya. Tapi ya kalau bisa protein dulu, orare, putih telur ya, atau apa gitulah ya, seperti itu. Nah itu pola konsumsi, ternyata itu pengaruh ke mood ya, atau suasana hati kita itu dipengaruhi oleh konsumsi kita. Nah itu intinya. Betapa bijak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang terakhir, bahwa kesehatan itu tidak tercapai hanya dengan minum obatan. Panjenengan kalau tidak urgen banget itu ya ojo langsung di obat. Arep lembur, ayo tuku extra jos, terus botol gede kratin deh, apa itu M50, wis pokoke bangsane ngono-ngono kuwi lah. Ya. Itu kan memperberat kerja ginjal loh. Ya. Kebanyakan orang yang gagal ginjal itu karena itu tadi, karena minuman energi drink yang berlebihan ya, seperti itu. Oke, nomor 3 sekarang, bagian dari akal, ilmu dan pengetahuan. Ustaz Faizal silakan dibaca. Monggo Pangeran Diponegoro. Acak tua tapi nom. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, perbuatan baik kepada sesama manusia itu adalah bagian daripada akal. Pertama, yang baik itu adalah bagian daripada ilmu, dan kebaikan pengaturan itu adalah bagian dari kehidupan. Oke, ini dari Sayyidina Umar. 3 hal, ingat ya, ini topiknya 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, husnul tawaddudi ila nasi nisful aqli, berbuat baik, ulas asih terhadap orang lain, itu maksudnya adalah sebagian daripada akal. Maksudnya gimana? Wong sing interaksi ini api, itu menunjukkan akal yang sempurna, akal yang baik. Tapi kalau interaksi kita, pergaulan kita interaksi dengan orang lain tidak bagus, gampang emosi, gampang marah, atau tidak peka, itu berarti akal kita ini kurang, orang pati pinter, ya, kecerdasan emosionalnya kurang. Wa husnus su'ali nisful ilmi, dan ini maknanya salah, ini terjemahnya. Kalau orang itu kritis dalam bertanya, ini husnus su'al, bagus dalam bertanya, itu adalah separuh dari ilmu. Ya, bertanya adalah separuh dari ilmu, karena kita tidak paham, karena kita perlu
sesuatu untuk dikonfirmasi, maka kita bertanya, kemudian mendapatkan jawaban, maka ilmu itu akan menjadi sempurna. Paham tuh? Nah, jadi gini Bapak Ibu, salah satu indikator kelas panjenengan, ya sesi Anda semua dengan anak-anak itu bagus, kemudian terjadi interaksi yang baik, itu adalah anak-anak merespon, kemudian bisa mengaplikasikan, ya toh, higher thinking skill, atau paling tidak mereka bertanya. Jadi ada interaksi, tidak one way, ya tidak satu arah, tapi betul-betul anak itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Makanya semua pakar pendidikan kan di Indonesia lah terutama itu kan pokoknya kudu ono curiosity. Apa curiosity itu? Belajar itu menumbuhkan rasa penasaran sehingga anak-anak itu betul-betul tertrigger, ya, terpacu untuk terus belajar. Nah, kemudian kemarin saya lihat seminar di YouTube itu pakar-pakar pendidikan, salah satunya Gita Wirjawan, kemudian ada 3 pemateri dari luar negeri itu, dari asli Indonesia, mengatakan bahwa beliau mengusulkan seharusnya itu ada kelas debat. Kelas debat itu bukan sekedar menang-menangan atau mengutarakan opini saja, meskipun itu juga sangat penting, tapi juga kita menghargai ketika debat itu. Ada rasa empati, menghargai lawan bicara, menghargai pendapat orang lain. Ya, kenapa kelas debat itu penting? Karena anak akan, kayaknya ini deh, kemarin juga ada beberapa video pembelajaran ya dari mana itu, kelas 1 yang debat. Itu temanya tentang menjadi kewarganegaraan kalau tidak salah. B5. Apa itu kedutaan itu apa sih? Diplomat. Nah, diplomat. Sing iki argumennya begini, yang ini argumennya begini. Itu bagus loh. Itu proses anak-anak untuk kita ajari secara kritis loh. Apakah P5 saja atau kewarganegaraan? Enggak, semuanya bisa. Semuanya bisa. Yang penting anak-anak disiapkan dulu materinya. Ayo anak-anak, hari ini materinya ini. Nanti kalau sudah selesai materinya, panjenengan aktivitasnya adalah debat. Nanti buat 2 kelompok yang setuju dan tidak setuju. Kemudian nanti ya apa caranya ya. Terus pokoknya bilang ke anak-anak, there is no silly question, there is no false answer. Tidak ada jawaban yang salah. Semuanya benar. Gitu aja biar anak-anak pede. Tapi nanti Anda mengarahkan. Semuanya bisa. Mapel agama, iso, ya toh, debat nggak apa-apa, debat, adu argumen. Yang penting anak-anak sudah dibekali dengan data-datanya, gitu. Itu sudah bisa, ya. Bu Nadia jenengan ngajar apa Bu Nadia? Apa? Iya, ada debat tafid itu ya. Coba tanya aja GPT ya. Bilqis gimana? Buat hari teaching? Fisika ya, debat fisika we. Eksak. Oh, ya. Bisa ya, nek pas ancen cocok bisa. Jadi itu variasi saja, variasi debat ya. Karena apa? Karena di sini dikatakan husnus su'alin nisful ilmi, separuh bagusnya pertanyaan atau mau bertanya saja itu adalah separuh dari ilmu. Jadi anak diam itu jangan dianggap paham ya. Anda harus curiga ini diamnya wah piye gitu ya. Oke, nomor 4. Agar dicintai Allah, malaikat dan manusia. Bumi, silakan dibaca. Bumi cosplay siapa kemarin? Rasuna Said. Monggo. Ahabbahullah. Ahabbahul malaikatu. Nah, terus Muhammad Al-Tama anil muslimin Ahabbahul. Oke, ini dari Sayyidina Utsman. Tadi kan Abu Bakar ya, kemudian Umar, kemudian ini Utsman. Ini pinter kabeh, sahabat itu filosofis, makanya bisa merumuskan 3 ini mikir filosofis. Ya, sebagaimana diulangi dari